dikreatifkan gitu. Agama Islam tidak boleh dikreatifkan cuma ibadahnya dikreasikan. Saya kok bosan ya sholatnya ini wah ya tak ganti mau tele betul sakit Pak gitu. Atau zikirnya diganti-ganti betul sakit betul paham. Tidak boleh kita mengganti-ganti agama Islam. Agama sudah sempurna gitu. Sudah sempurna. Kita tinggal tiru saja. Tapi kadang kitanya yang kurang ilmu gitu. Kitanya kurang belajar, kitanya kurang membaca, sehingga ada contoh-contoh dari Nabi yang belum kita tahu gitu. Belum kita tahu. Bahkan kadang karena kurangnya ilmu kita, sehingga melihat seseorang yang lain yang melakukan perbuatan atau ibadah yang agak berbeda, kita langsung anggap itu salah gitu. Ibadahnya kok ini beda, padahal dia punya ilmu, kitanya belum tahu saja gitu. Kadang seperti itu jemaah. Sebagaimana yang sudah kita kaji gitu, di beberapa waktu yang lalu nih, kita sudah kaji tentang sunnah dari Nabi. Ternyata ada yang belum kita tahu, yaitu apa? Rasulullah mencontohkan sholat menggunakan sandal gitu. Sholat menggunakan sandal. Dan kalau kita tahu ini sholat menggunakan sandal itu ya gitu. Padahal itu ada contohnya dari Nabi dan para sahabat, mereka sholat pakai sandal. Tapi tentu ketika memungkinkan gitu, bukan di masjid. Kalau di masjid dimarahi takbir masjid gitu. Maksudnya adalah di tempat-tempat yang terbuka, mungkin di lapangan, kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau kita berangkat pakai sandal, malah disunahkan sholatnya pakai sandalnya Pak. Selama sandalnya suci, jangan dilepas. Ikut sunnah, sesuai sunnah. Kalau di zaman Nabi, masjidnya masih pasir gitu ya, bisa pakai sandal. Maka di zaman kita, ya, mungkin pas kegiatan touring atau kegiatan camping gitu ya, sholatnya pakai sandal. Dan mengapa itu sunnah Nabi gitu ya. Atau hal-hal yang lainnya gitu ya. Seperti kita ketika sujud disunahkan untuk merapatkan jari-jari kita gitu ya. Ini pembahasan terakhir kita, merapatkan jari-jari kita ketika sujud itu dirapatkan, kemudian siku diangkat. Ini sunnah Nabi SAW. Tapi kalau rukuk maka bukan dirapatkan tapi direnggangkan. Kita pegang lutut kita gitu, direnggangkan. Ini sunnah Nabi SAW. Yang kadang kita terlewatkan, tidak tahu ternyata sesimpel itu ada contohnya dari Nabi SAW. Dan juga yang terakhir kita bahas adalah tentang zikir-zikir gitu, tentang bacaan-bacaan yang dibaca dalam sujud dan rukuk kita gitu. Ternyata Rasulullah SAW mencontohkan banyak Pak gitu. Tidak hanya satu bacaan saja dalam sholat gitu. Ini dijelaskan di sini, kebanyakan umat Islam itu ketika rukuk bacanya Subhana Rabbiyal Azim, sujud Subhana Rabbiyal A'la. Ini benar, bukan salah. Tapi tidak hanya itu yang dicontohkan Nabi. Artinya membaca dalam rukuk Subhana Rabbiyal Azim sudah bagus, Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud bagus gitu. Tapi tidak hanya itu saja yang dicontohkan Nabi. Nabi mencontohkan doa-doa yang lain coba. Di antaranya yang kita baca yang pertama itu ketika rukuk disunahkan Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Ini dalam rukuk atau sujud kita baca juga boleh. Pas rukuk kita tidak baca Subhana Rabbiyal Azim, tapi bacanya Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Kita ulang-ulang. Itu ada contohnya. Itu nih. Mungkin untuk penyemangat ya, panjenengan sakit nirukan setelah saya Pak. Kita baca doa yang dicontohkan Nabi yang belum biasa kita baca. Ini dalam rukuk dan sujud kita bisa baca. Monggo bisa diulang setelah saya. Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini doa bisa dalam rukuk maupun sujud. Kemudian yang kedua, ini dalam rukuk, fi rukuk wa sujud, dalam rukuk dan sujud juga. Monggo diulang setelah saya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini mungkin masih sering ya Pak. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika
diulang setelah saya. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Jadi mungkin masih asing nih Mas. Masih asing nih. Ini contoh dari Nabi juga. Artinya soal pas rukuk maupun sujud kita baca Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ini boleh. Yang keempat itu bacaan dalam rukuk khusus. Ini khusus dalam rukuk saja. Monggo bisa diulang setelah saya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Nah, ini mungkin asing juga ya. Tapi ada contohnya dari Nabi, riwayatnya sahih, Pak, riwayat Imam Muslim. Gitu nih. Ini khusus dalam rukuk. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya untukmu aku rukuk. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan kepadamu aku menyerahkan diri. Khasha'a laka sam'i, pendengaranku khusyuk untukmu ya Allah. Wa basari, dan penglihatanku. Wa mukhi, dan pikiranku. Wa azmi, dan seluruh tulangku. Wa asabi, dan jiwaku semuanya untuk engkau. Ini dalam rukuk. Kemudian yang kelima, doa dalam sujud, fi sujud khasah, yang khusus dalam sujud. Kalau tadi dalam rukuk, sekarang dalam sujud. Monggo bisa diulang setelah saya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini mungkin ada yang nggak asing nih. Nama asing Pak? Ketinggalan imamnya. Berarti imamnya cepat gitu. Kenapa ketinggalan sekali kasih mikir kalau bacanya gitu. Nah gitu. Berarti ini boleh dihafal Pak. Ada seperti ini. Ini dalam sujud secara khusus. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian jemaah dijelaskan di sini walil Muslim, dan milik Imam Muslim, riwayat Imam Muslim atau bagi seorang Muslim ayat doa bima yasha'u fi sujudihi, boleh membaca doa apapun dalam sujudnya. Jadi ketika kita sujud, kita boleh membaca doa apapun, apa yang kita inginkan kita baca dalam sujud. Riwayatnya adalah An-Nabi Hurairah, dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menjelaskan aqrabu ma yakunul abdu, keadaan posisi paling dekat seorang hamba min rabbihi, kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala itu wa huwa sajid, dalam keadaan sujud. Jadi ketika kita sedang sujud Pak, niku hakikatnya kita sedang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa Pak? Pas sujud paling dekat dengan Allah. Bukannya kita sujud itu bagian dari sholat ya. Bukan pas takbir Allahu Akbar berdiri, napa pas rukuk, pas tahiyat, kenapa pas sujud? Karena gerakan yang paling di bawah itu. Masya Allah, itu jawabannya benar. Kenapa ketika sujud kita sangat dekat dengan Allah? Karena di saat sujud kita sedang merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Ta'ala. Karena kita sujud itu apa Pak? Meletakkan kening kita
Meletakkan kepala kita, bagian tubuh yang paling mulia dari seseorang adalah kepala. Dan ketika sujud kita letakkan kepala di lantai, Pak, di pijakan kaki. Ini kekuatan yang paling rendah. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka sujud hanya boleh untuk Allah, nggak boleh sujud kepada yang lainnya. Orang yang sujud kepada selain Allah dia berbuat syirik. Sujud pada pohon, sujud pada seorang, sujud pada rojo, atau kepada orang tua pun nggak boleh. Sujud hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itu bentuk pengabdian paling tinggi. Maka jemaah, kita lihat ya, tempat-tempat sholat itu disebut dengan masjid. Masjid itu asal katanya dari sajadah yang sujud. Masjid tempat sujud. Masjid tidak dinamakan marka, tempat rukuk, atau makom, tempat berdiri. Padahal sholat kita paling lama pas sujud tempat berdiri, berdiri, gitu. Paling lama berdiri. Tapi masjid-masjid tidak dinamakan tempat berdiri, makom, gitu. Makom seperti ini, makom Umi Bagis tidak. Nanti kalau makom Umi Bagis sama kayak makom Sapuro, gitu. Tapi dinamakannya masjid. Padahal sujud tidak panjang. Kenapa masjid? Karena sujud adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Itulah. Maka Nabi mengatakan keadaan yang paling dekat seorang kepada Allah adalah pas sujudnya. Maka Nabi mengatakan fa'aktiru ad-du'a. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Sujud jangan buru-buru, jangan ngebut. Doa perbanyak Perbanyak doa. Dengan doa apa? Doa apa saja yang kita inginkan ketika sujud. Nah, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Pakai bahasa nopo. Ini yang perlu kita bahas gitu. Pas sujud pakai bahasa nopo gitu. Kita ingin perbanyak doa. Nah, para ulama menjelaskan jemaah, ada perinciannya yang kita lakukan ketika sujud. Yang pertama, ketika kita sujud, kita baca dulu doa sujud dulu. Kita baca doa sujud dulu. Subhana rabbiyal a'la, boleh. Atau dengan tadi subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, atau subuhun kudus rabbul malaikati war ruh, kali sebagainya dari Nabi. Kita baca dulu minimal sekali, Pak. Minimal sekali. Imamnya belum bergerak, masih ada kesempatan untuk doa. Kita doa dulu dengan doa apa? Doa dari Nabi. Doa yang berbahasa Arab dari Nabi. Boleh. Atau doa kita ambil doa-doa dari Al-Qur'an, banyak gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbana la tuzigh qulubana. Banyak Pak doa dari Al-Qur'an. Jadi doa yang kita baca, doa sujud, kemudian doa yang lain dari Nabi ataupun dari Al-Qur'an yang kita inginkan sesuai dengan keadaan kita. Kita pengen rezeki, doa minta rezeki yang diajarkan Nabi. Atau pengen ilmu, kita doa minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita baca pas sujud berulang-ulang, tidak apa-apa. Atau pengen dapat ampunan, Rabbi firli. Atau pengen dapat keturunan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau Rabbi habli minas sholihin. Kita ulang-ulang terus dan lain sebagainya pas sujud. Atau jemaah, kalau ternyata kita ingin doa sesuai dengan bahasa kita, boleh juga jemaah. Tapi dalam hati, jangan diucapkan. Karena kalau kita mengucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab, apalagi khususnya tidak ada contohnya dari Nabi, sholat kita batal. Pas sujud, mumpung sujud nih, saya perbanyak doa. Kok saya ingin durian? Ya Allah, ingin durian. Batal Pak sujud kita. Setelah kita baca gitu. Boleh kita pengen durian atau pengen mungkin ya Allah saya kok pengen punya rumah sendiri, selama ini cuma ngontrak gitu. Biar tenang, saya pengen punya rumah sendiri. Tidak mengapa Pak, ya Allah berikan saya kesempatan untuk bisa bangun rumah gitu, atau untuk beli rumah. Kita doa boleh, tapi dalam hati. Gitu, dalam hati. Kita bahasakan dalam hati kita. Dan Allah Ta'ala mendengar atau membaca? Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala mengetahui apa isi hati seseorang. Perbanyak sujud. Tapi kadang ada seseorang yang sujudnya lama, Masya Allah. Kita kagum, Masya Allah itu sujudnya lama. Tapi ternyata bukan perbanyak sujud, tapi apa? Ngantuk. Ngantuk. Apalagi pas subuh.
sujud lama, angler Pak ternyata, waduh. Harus dilawan gitu. Pas sujud kita berbanyak doa. Nah ini di sini di kitab ini dijelaskan beberapa doa yang kita bisa baca saat sujud jemaah. Dijelaskan wa min adiyah fi sujudihi. Ada beberapa doa yang dicontohkan Nabi untuk kita baca dalam sujud kita. Gitu. Kita baca dalam sujud kita. Monggo bisa diulang setelah saya. Allahumma firli dzambi. Kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa minta ampunan. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, berilah ampunan kepadaku dzambi, dosa-dosaku, kullahu semuanya, dikkahu yang dalam, wa jillahu dan yang nampak, wa awwalahu yang pertama, wa akhirahu dan yang paling akhir, wa alaniyatahu yang jelas, wa sirrahu dan yang tersembunyi. Ada minta ampunan kepada ya Allah, ampunilah dosaku semuanya ya Allah, yang katok maupun tidak katok, yang pertama ataupun yang terakhir. Kita minta ampunan kepada Allah atas semua dosa. Ini bahasa Nabi, boleh dihafalkan teman. Kemudian yang kedua, monggo bisa dijelaskan. Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi tanaan alaika anta kama athnaita ala nafsika. Nah, ini juga doa perlindungan. Allahumma ya Allah, a'udzu, aku berlindung biridhoka dengan ridhomu, min sakhatika dari murkamu, wa bi mu'afatika dan dengan keselamatanmu, min uqubatik dari siksaanmu. A'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu, minka dari dirimu, dari engkau ya Allah. La usi, aku tidak dapat menghitung sanaan pujian alaika kepadamu. Anta, engkau ya Allah, kama asnaita, seperti yang engkau puji ala nafsika atas dirimu. Ini doa berlindung kepada Allah. Itu di antara doa-doa yang dicontohkan Nabi SAW. Atau monggo Pak, ketika pas sujud kita berbanyak doa. Pas ruku kita puji Allah Ta'ala. Gitu, dengan doa-doa dari Nabi SAW. Artinya banyak doa-doa yang dicontohkan Nabi, tidak hanya satu. Kita bisa pilih yang mana. Para ulama menjelaskan boleh kita mencukupkan dengan salah satunya, kita melazimi satunya. Tapi lebih utama, yang paling utama adalah kita gilir Pak. Sholat kali ini baca yang ini, sholat besoknya baca doa yang berikutnya, sholat besoknya lagi baca doa yang lainnya. Gitu. Kita baca semuanya supaya setiap contoh dari Nabi kita bisa praktekkan. Gitu. Sakit praktekkan apa betul nih Pak? Sakit insya Allah ya. Berarti PR-nya apa Pak? Dihafalkan gitu. Karena banyak. Dan kalau kita tahu, maka kita tidak akan menyelisihi orang yang lain Pak, yang mungkin doanya beda. Karena ada orang yang mungkin ketika iftitah gitu, iftitah Allahu Akbar, ada yang berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta sampai akhir gitu. Banyak doa iftitah sampai akhir. Kemudian ada yang mengatakan Muhammadiyah gitu. Dan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa batin. Kenapa? Ini Muhammadiyah ini. Itu Nabi semua Pak. Nabi yang mencontoh. Nah, Muhammadiyah itu apa? Kabira boleh tak Pak? Boleh. NU pakai kenapa? Allahumma ba'id baini boleh tak Pak? Boleh. Itu dari Nabi semua Pak. Dari Nabi semua. Contohnya dari Nabi. Pas tahiyat, tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat wa ini Muhammadiyah. Gitu. Atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Nah ini siapa yang memilih-milih seperti itu Pak? Itu dari Nabi SAW semuanya gitu.
Selama ada dasarnya dari Nabi, kita praktekkan gitu. Kita praktekkan semuanya saudara kita gitu. Apapun ormasnya, selama prakteknya sudah dengan Nabi itu saudara kita, sama seperti kita. Kita praktek seperti mereka juga sama. Boleh-boleh saja gitu. Ada dasarnya dari Nabi SAW. Seperti yang pernah kita bahas gitu. Termasuk sunnah dari Nabi adalah membaca Al-Fatihah mengawali dengan Bismillah, Bismillahnya dikeraskan. Itu termasuk sunnah juga. Ibarat Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian mau baca Al-Fatihah, Bismillahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh, ada sunnahnya. Atau Bismillahnya dipelankan, disirkan. Juga ada contohnya. Dua-duanya ada contohnya dari Nabi. Tapi kadang karena kita terlalu sering mengamalkan satu saja sehingga menganggap yang lain itu beda gitu. Bahkan datang ke Masjidil Haram, ke Mekah sana, imamnya takbir Allahu Akbar dan enggak baca Bismillah. Imamnya Muhammadiyah. Ya, sejak kapan Pak Muhammadiyah sampai ke Arab gitu. Itu apa namanya? Contoh dari Nabi SAW. Banyak cara gitu. Banyak cara. Tapi tentunya cara-cara bacaan-bacaan tersebut harus ada contohnya dari Nabi. Tidak boleh kita mengarang-arang sendiri jemaah. Doa sujud kita karang sendiri, doa iftitah karang sendiri. Tidak ada dasarnya, ini tidak boleh. Dan kita lanjutkan jemaah. Kalau tadi kita bahas tentang bacaan, maka sekarang kita akan lanjutkan tentang gerakan jemaah. Gerakan sholat yang mungkin kita jarang mengetahuinya, gitu. Jarang mengetahuinya. Atau mungkin belum tahu gitu. Bahwa mungkin masih asing dengan sunnah ini Pak. Tapi ternyata ini sunnah. Kita lanjutkan di Asani Asyar, pembahasan yang ke-12 tentang sunnah seputar sholat, yaitu al-iqra' baina sajdatain, yaitu duduk iqra'. Iqra' itu nama apa? Bentuk duduk dalam sholat. Ini termasuk sunnah dari Nabi. Kita baca. Yusannu, disunnahkan ayyajlisal muslim, seorang muslim untuk duduk baina sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud gitu. Ketika kita sujud, antara dua sujud kita duduk. Nah, duduknya itu disunnahkan bijal satil iqra', dengan posisi iqra' al-masnun yang disunnahkan. Nah, posisi iqra' niku pripun gitu. Dijelaskan di sini bahwa sifatuha, ciri-cirinya atau bentuknya adalah ayyan siba, yaitu menegakkan al-qadamaini, dua telapak kaki. Telapak kaki kita tegakkan, gitu. Kita berdirikan, wa yajlisa, dan duduk alal akibaini, duduk di atas dua tumit. Jadi telapak kaki kita tegakkan, kemudian kita duduk di atas dua tumit kita. Yaitu ayyaj'ala, menjadikan ilyataihi, mohon maaf, ilyataihi itu artinya dua pantat gitu. Bokong kita, pantat kita kan ada dua gitu. Nah, menjadikan dua pantat kita ala akibaihi, yaitu ditempelkan ke tumit kita. Baina sajdataini, dilakukan di antara dua sujud. Kebayang apa betul? Kebayang. Nah, kebayang gitu. Jadi saya bawakan gambarnya, Pak. Gambarnya, nah ini. Duduk iqra' itu seperti ini, Pak. Jadi telapak kaki diberdirikan, gitu. Tumit ini ujung-ujung jari dilipat. Kemudian kita duduk menempelkan pantat kita di atas tumit. Di atas tumit. Ini duduk iqra'. Boleh rapat seperti ini atau boleh agak renggang seperti ini. Ini agak renggang gitu. Nah, posisi ujung kaki ditekuk, dilipat, diarahkan ke arah kiblat. Ini termasuk sunnah jemaah. Termasuk sunnah. Nah, ini dilihat dari belakang, ini dilihat dari samping. Gitu. Agak kebayang gitu. Buat pernah praktek atau dereng? Dereng. Tadi ini saya diperhatikan, Pak. Contoh sunnah dari Nabi, gitu. Ini sunnah dipraktekkan khusus ketika kita duduk di antara dua sujud. Bukan pas tahiyat. Kalau tahiyat tidak disunahkan. Tahiyat akhir atau tahiyat awal tidak disunahkan.
Ini khusus ketika duduk di antara dua sujud. Ini sangat diperhatikan. Kita lanjutkan pembahasannya dulu. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Fa'an Abi Zubair, dari Abi Zubair, anahu sami'a Tawus, dia mengatakan ada seorang tabi'in yang bernama Tawus. Dia berkata, menjelaskan, qulna Ibnu Abbas, kita bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi, yaitu sepupu Nabi SAW. Fil ik'a, tentang duduk ik'a. Nama duduknya adalah ik'a, duduk ik'a. Al-ik'a ala qadama ini di atas dua tumit, duduk di atas dua tumit. Faqala Ibnu Abbas menjawab, dia sunnah, itu adalah sunnah. Kata Ibnu Abbas itu sunnah. Faqulna lahu, maka orang-orang di waktu itu berkata kepada Ibnu Abbas, inna la narahu jafaan birrajul, kita kok melihatnya itu kayak nggak sopan ya. Bahasa kita kalau duduk ikal kayak nggak sopan, masuk sholat kok duduknya seperti itu gitu, seperti tadi gitu. Nah, sholat kok duduknya seperti ini kayak nggak sopan gitu. Jadi para orang-orang di waktu itu berkata kepada Ibnu Abbas, bagaimana menurut engkau kalau ada orang sholat duduknya seperti ini gitu, pas duduk di antara dua sujud. Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah Nabi. Kemudian mereka mengatakan kita lihat kok kayak nggak sopan gitu, kayak nggak sopan. Kemudian apa kata Ibnu Abbas berikutnya, Pak? Ibnu Abbas mengatakan, bal hiya sunnatu nabiyyika. Loh, justru itu sunnah nabimu. Gitu. Itu sunnah Nabi SAW. Maka ini termasuk sunnah yang bisa kita praktekkan jemaah. Monggo kalau nanti sholat sunnah maupun sholat wajib gitu ya, sholat 5 waktu, pas duduk di antara sujud boleh mempraktekkan posisi ini jemaah. Halo? Sakit gak tahan lama. Nah, begitu. Jadi sesekali minimal 1 kali, Pak. Sebagaimana Imam Ahmad menjelaskan gitu. Kalau kita tahu ada sesuatu itu termasuk sunnah dan kita belum pernah melakukan, minimal kita praktekkan sekali, Pak. Supaya kita terhitung mengamalkan sunnah. Gitu. Sunnah Nabi. Minimal sekali. Baik dalam keadaan kita sholat sendirian maupun kita sholat jamaah ataupun posisi sebagai imam, boleh mempraktekkan ini semua. Ataupun kompak satu masjid praktek ini semua. Karena imamnya ik'a, makmumnya ik'a semua, boleh juga. Tidak mengapa. Nah, yang kita harus perhatikan adalah ada pengingat berikutnya. Tanbih, ada peringatan. Hunaka di sana hay'atun lil ik'a manhi anha. Ada posisi duduk ik'a yang dilarang. Jadi ada posisi duduk ik'a yang dilarang. Yaitu apa? Wahiyya, yaitu bi'ayyajlis ala ilyataihi, dia duduk di antara dua pantatnya, wayan sibu rukbataihi, dia kemudian memberdirikan pahanya atau memberdirikan lututnya, wayad'u yadaihi alal ardi, kemudian dia meletakkan dua tangannya di bumi, di tanah, di lantai. Ka'ik'a'il kalbi, seperti ik'a'nya, duduknya, mohon maaf, al-kalbi, anjing, wasabuk, dan binatang buas. Bisa kebayang ya Pak? Ini duduk dilarang, ik'a tapi dilarang. Yaitu apa? Kita duduk, posisi pantatnya nempel tanah, gitu. Kemudian lututnya diberdirikan Pak. Nempel tanah diberdirikan. Nah, ini Pak, perhatikan. Terus tangannya nempel tanah. Ini kan duduknya anjing, mohon maaf ya. Ini tidak boleh dipraktekkan, apalagi pas sholat. Jadi ini nggak boleh. Fa'an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, amarani Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku bisalasin, dengan 3 hal. Wa nahani, dan melarangku an salas, dengan 3 hal juga. Jadi Abu Hurairah menjelaskan ada 3 hal yang diberitakan Nabi dan ada 3 hal yang dilarang Nabi. Amaroni, Nabi memerintahkanku biraqatai duha, untuk melakukan 2 rakaat sholat duha kulla yaumin, setiap harinya. Jadi Nabi menasihati Abu Hurairah secara khusus untuk sholat duha minimal dalam 1 hari 2 rakaat. Jadi sunnah juga Pak. Monggo bisa dipraktikkan Pak. Masya Allah, berkahnya sangat luar biasa.
bagi yang memperhatikan sholat duha minimal 2 rakaat dulu. Wal fitr, dan sholat witir qabla naum, sebelum tidur. Jadi kalau kita merasa bangun tidurnya agak susah, maka sholat witirnya boleh sebelum tidur, 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Boleh sebelum tidur. Ini perintahkan Nabi kepada Abu Hurairah. Wasiyami salasati ayyam, dan berpuasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulannya. Ini juga dicontohkan puasa 3 hari dalam setiap 1 bulan. Di sini tidak ditentukan hari apa, artinya bebas. Yang penting dalam 1 bulan 3 hari minimal kita puasa gitu. Ini dicontohkan oleh Nabi. Atau ada yang mencocokkan dengan hari-hari bulan purnama, disebut dengan ayyamul bid. Itu juga boleh. Puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15. Itu boleh. Itu yang diperintahkan. Jadi sholat duha, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian wanahani, dan Nabi melarangku 3 hal. Yang pertama, anak rotin kanak rotin dip, yaitu untuk mematok seperti ayam mematok. Maksudnya ketika sholat, ketika sujudnya ngebut kayak ayam nutul, nutul pari, nutul gandum, tuk kan. Sujudnya ngebut, tuk. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Enggak boleh kita sujud kok sujudnya ngebut, atau sholat gerakan sholatnya ngebut. Ini dilarang Nabi SAW. Seperti ayam, gerak ayam itu kontrolnya ngebut alam Pak. Menang terus lama baru berdiri, cepat Pak. Maka sholat dilarang ngebut. Maka kita heran kepada mereka yang praktek sholat 21 rakaat 7 menit, ini kok sholat nopo nih? Sholat lagi dah. Nabi melarang gitu, tidak boleh sholat seperti itu. Karena sholat butuh tumakninah, butuh tenang. Kemudian di sini juga dijelaskan ini yang berkaitan ya, wa iqa'in ka'il kalbi, dan kita duduk dalam sholat seperti duduknya anjing. Ini nggak boleh kita praktekkan. Kemudian wal tifatin al-tifatis sa'lab, dan juga menoleh seperti menolehnya musang. Musang itu cari maksa kan, lihat kanan, lihat kiri. Lepas sholat kita juga dilarang seperti itu. Jadi sholat pandangan kita fokus, boleh ke arah kiblat, boleh ke arah tempat sujud, 2 itu saja. Tidak boleh kita sholat pandangan kita kemana-mana. Ada sesuatu yang lewat kita pentelan ibu apa itu, nggak boleh. Atau ada nyamuk, kita kerja nyamuk itu fokus nggak fokus, dan lain sebagainya. Tidak boleh kita tolak-tolak dalam sholat, tolak-tolak di dalam sholat. Kecuali kalau mendesak. Mendesaknya apa Pak? Mungkin ibu-ibu terusnya yang biasa sholat mungkin bawa anaknya lari, kemana nih keron, maka dilihat anaknya, masih aman, apa-apa, sekedar lihat saja, tidak apa-apa, balik lagi, masih aman. Khawatirnya anaknya keluar pintu nanti ke jalan, gitu. Kalau seperti itu dikejar teman-teman, seperti yang pernah kita bahas sholat kemudian kita melakukan gerakan selain sholat yang dibutuhkan ini tidak mengapa, gitu. Seperti ibu sholat duha di rumah, Allahu Akbar, baru kita kompornya belum tak matikan kompor sebentar, betul apa? Atau bapak-bapak sholat pakai pecinya jatuh, mutik, ambil pakai peci lagi, betul apa? Tidak mengapa. Sholat pakai sorbannya lepas, dibeleki, betul apa? Sekedar ini saja, tidak malah dolanan peci diputer-puter gitu, dan ini batal. Atau sholat sambil gendong. Nabi pernah praktek beliau sholat sambil gendong cucunya, gendong ponakannya digendong. Pas berdiri digendong, pas sujud diletakkan, pas mau berdiri diangkat lagi, digendong lagi. Itu Nabi melakukan seperti itu, tidak mengapa, tidak mengapa. Nah ini coba Allah. Jadi tadi ini saya juga bawakan gambaran duduk yang salah seperti ayat tadi. Ini yang salah coba. Jadi posisi kaki dijembrengkan seperti ini, kemudian pantatnya nempel ke lantai, ini tidak boleh diperhatikan. Ataupun duduk saat sholat seperti ini, kaki dilipat. Ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dilarang, tidak yang terlarang, apalagi tangannya diletakkan di
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan nih sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Setengah 6 gitu. Oh, masih ada sekitar 10 menit lagi ya. Kita lanjutkan. Masih semangat ya Pak? Masih ya. Semangat menuntut ilmu itu harus kita miliki gitu. Baik, bismillah. Kita lanjutkan jemaah. As-salis asyar, yaitu pembahasan yang ke-13 tentang sunnah dalam sholat. Itolatul jalsah bainas sajdataini, yaitu memanjangkan duduk ketika di antara dua sujud. Jadi ketika duduk di antara dua sujud disunahkan untuk dipanjangkan. Panjang. Dijelaskan di sini, naro katsiran minal muslimin. Kita lihat banyak di antara umat Islam layat ma'innun, mereka tidak tenang fil julus baina sajdataini, dalam duduk ketika di antara dua sujud. Jadi banyak di antara umat Islam itu pas duduk di antara dua sujud, duduknya ngebut, sujudnya mungkin lama, tapi ketika duduk Allahu Akbar sebentar terus sujud lagi. Ini dijelaskan oleh ulama, hada khalalun kabirun, ini kekurangan yang besar, ini termasuk kesalahan gitu. Kenapa? Karena innal itminan, yaitu tumakninah, posisi tenang ketika duduk di antara dua sujud, min arkanis sholat, termasuk rukun sholat. Inda jumhuril ulama, menurut mayoritas ulama. Jadi termasuk rukun sholat adalah kita tenang, Pak, tumakninah ketika gerakan sholat, apapun gerakannya. Kita tumakninah, jangan ngebut gitu. Jangan buru-buru Allahu Akbar atau itidal kata dia. Sampai Allahu liman hamidah baru sebentar langsung sujud lagi. Nah ini tidak tenang, Pak. Harus punya tumakninah dalam setiap gerakan. Kama annahu, sebagaimana kana min hadi Nabi, termasuk dari contoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itolatul julus, untuk memanjangkan duduk kita baina sajdataini, di antara dua sujud. Fa'an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqudu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, hatta naqula, sampai kita mengatakan qad auhama, Nabi telah lupa. Maksudnya apa? Jadi Nabi pernah, Pak, ketika sholat terus posisi duduk di antara dua sujud, beliau sujud, kemudian duduk, pas duduknya itu duduknya lama. Saking lamanya para sahabat sampai ngomong, ini Nabi kayaknya lupa ini, nggak sujud lagi gitu. Kayaknya lupa, padahal Nabi tidak lupa. Nabi sengaja duduknya lama. Sengaja duduknya lama. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang imam yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan fi kitab, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa hadhihi sunnah, dan sunnah untuk memanjangkan duduk di antara dua sujud, tarakahan nasu, banyak manusia yang meninggalkannya, min ba'di inqiradi asri sahabat, setelah selesai masa sahabat Nabi. Di zaman sahabat Nabi banyak yang mempraktikkan sholat persis seperti Nabi, karena mereka melihat Nabi gitu. Nah, ketika para sahabat sudah meninggal dunia semuanya, dari ini mulai sunnah-sunnah Nabi banyak ditinggalkan. Walihada qala Sabit, oleh karena itu Sabit mengatakan, wa kana Anas, dan adalah Anas bin Malik, yasma'u syai'an, melakukan sesuatu, la arakum tasna'unahu, aku tidak melihat kalian, yaitu orang-orang sepeninggal para sahabat, melakukannya. Yaitu apa? Yang kusu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud, hatta naqula qad nasiya aw qad awhama, sampai kita mengatakan dia lupa. Artinya sahabat Nabi pun mempraktekkan sama seperti Nabi, duduk di antara dua sujud lama duduknya gitu. Dan ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Masyaallah muslimin, sangat dipaham ya teman. Ini jadi ada gerakan-gerakan sholat yang mungkin itu dicontohkan oleh Nabi, tapi kita tinggalin atau belum kita ketahui. Gitu.
Jalan? Oh, gitu. Itu pertanyaan. Betul. Sekedar gitu. Waktu masih ada 5 menit gitu. Mungkin sampai sini pembahasan inti kita gitu. Pembahasan berikutnya ini agak panjang. Maka mungkin sampai sini dulu tentang duduk iqa'ah dan juga tentang memperpanjang duduk kita ketika duduk di antara dua sujud. Dan mungkin sebelum diakhiri kalau ada pertanyaan nih, monggo ibu. Jangan buru-buru ditutup, soalnya nasinya masih jauh. Oh, nasinya masih jauh-jauh buru-buru ditutup. Nanti nasinya nggak nyampe ke orang-orang. Oke, monggo. Sebelum Bu Joko bertanya, saya bertanya dulu. Iya, monggo kalau Sholat Qobliyah subuh itu kan pahalanya sangat besar sekali, meliputi seluruh bumi dan seisinya dan langit itu ya. Iya. Langit juga termasuk ya. Nah terus saya itu bangunnya kesiangan, begitu azan saya baru bangun. Jadi saya pergi ke musola itu sudah terlambat gitu. Terus akhirnya setelah selesai sholat subuh saya sholat lagi gitu. Tapi sesudah subuh kan nggak ada. Nah saya sholat lagi. Tapi saya niatnya qobliyah subuh, bukan ba'diyah subuh. Boleh apa enggak? ini soal dia pertanyaan. Jelas ya, Pak? Pertanyaannya ya. Saya jawab. Pertama, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita termasuk sunnah yang beliau tidak tinggalkan adalah sunnah qobliyah subuh. Pahalanya sangat besar. Rasul mengatakan raqatul fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia itu bisa dunia yang dimaksud adalah bumi, bisa yang dimaksud adalah kehidupan dunia ini cuma. Artinya langit-langit dan semuanya itu kehidupan dunia. Nah, pahala yang didapatkan oleh seseorang yang sholat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, masya Allah. Tentu kita tidak bisa membayangkan gitu. Yang kita bisa adalah kita imani, kita percaya, percaya. Itu pahala yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang yang qobliyah subuh. Maka sebisa mungkin kita jangan tinggalkan. Sebisa mungkin jangan tinggalkan. Nah, terus kalau tadi kita bangunnya terlambat, kita karena kegiatan sesuatu kita terlambat ke masjidnya. Nah, kita pertama Pak, jawabannya adalah boleh kita lakukan qobliyah subuh di rumah. Qobliyah subuh tidak harus di masjid, bahkan lebih afdolnya di rumah karena itu sholat sunnah. Jadi kita di rumah mungkin ya dengar azan subuh langsung siap-siap kita sholat 2 rakaat sebelum berangkat ke masjid. Ini lebih utama. Atau kalau kita ingin tidak terlambat dari takbiratul ihram, kita langsung ke masjid 2 rakaat itu juga boleh. Bisa saya terlambatnya banget gitu ya. Bangun terus komat gitu. Dan komat bagaimana? Dan kita ikuti sholat dulu tentunya gitu. Kalau sudah komat jangan kita paksakan sholat 2 rakaat, Pak. Karena Nabi mengatakan la sholata Allah Akbar. Saya agak lupa lafaznya sebenarnya. Idza uqimatis shalah, tepatnya idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Nabi mengatakan kalau sholat wajib sudah diiqomahi, sudah qomat, maka tidak boleh sholat kecuali sholat wajib itu. Tidak boleh kita nyengaja sholat sunnah. Tidak boleh. Kita harus fokus sholat wajib. Maka kalau kita sholat sunnah, umpama kita sedang sholat sunnah, sudah tahu bila Allahu Akbar, baru sebentar qomat, maka terima batalkan. Kita batalkan sholat sunnah kita. Kita langsung ikut imam. Kecuali kalau kita sudah sholat sunnah qobliyah dan hampir salam, kita yakin kita tidak ketinggalan imam. Betul apa kita rampungkan dulu. Kita tidak ketinggalan imam. Nah, kalau posisinya kita terlambat, kita belum sholat qobliyah subuh, padahal kita sudah berusaha untuk istiqomah setiap harinya, bagaimana? Boleh tidak kita selesai sholat subuh, kita sholat 2 rakaat untuk mengganti. Nah, di sini beberapa ulama berbeda pendapat. Secara ringkasnya 2 pendapat gitu. Yaitu yang pertama boleh, tidak mengapa. Bagi para ulama yang berpendapat sholat sunnah ada qadha-nya. Sholat sunnah boleh diganti. Contoh, kita biasa sholat witir, biasa sholat malam, kok suatu saat kita ketinggalan, ketiduran, bangunnya subuh. Bagaimana? Kita qadha. Kita ganti. Pas kapan? Pas sholat duha. Sholat duha kita niatkan
duha plus sholat qadha, sholat malam tadi. Tapi dengan catatan tidak boleh ganjil, tidak boleh witir. Gitu. Meskipun kita ketinggalannya witir 3 rakaat, maka ketika kita qadha kita lengkapi jadi 4. Gitu. Karena witir tidak boleh dilakukan di siang hari. Gitu. Nah terus kalau sholat sunnah qobliyah subuh bagaimana? Ya sama, boleh di qadha. Qadhanya kapan? Nah di situ ada 2 pendapat juga. Ada yang mengatakan qadhanya ketika sholat duha, karena pada subuh tidak boleh sholat. Di selesai subuh ya kita dikit saja, cukup selesai, dan nanti pas waktu syuruk atau sudah pas waktu duha kita sholat 2 rakaat dengan niat qadha pengganti 2 rakaat sebelum subuh tadi yang ketinggalan. Atau ada yang berpendapat boleh kita lakukan selesai salam, tapi harus langsung, jangan kasih jeda. Kenapa Pak? Karena setelah kita salam itu waktu subuh masih ada. Waktu subuh masih ada, belum habis waktu subuh. Jadi, sekitar 5 menit, 10 menit itu masih ada untuk kita sholat. Gitu. Tapi tentu sholatnya ada sebabnya tadi. Sholat qobliyah subuh itu tidak mengapa, tidak mengapa. Itu pendapat pertama gitu, yang membolehkan. Dan ada pendapat yang kedua yang tidak boleh. Kalau sudah kelewat ya sudah, gitu. Sudah kelewat ya sudah. Tentu kita ambil pendapat yang mudah saja. Yang penting tidak jadi kebiasaan, gitu. Tidak jadi kebiasaan. Dalilnya apa Pak? Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW. Karena dalam Islam jamaah, gitu. Dalam Islam kita tidak boleh memberikan fatwa, tidak boleh memberikan penjelasan tanpa ada dalil. Semuanya harus ada dalilnya. Semuanya harus ada dasarnya dari Nabi maupun Al-Quran. Harus ada. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Koyone boleh, kenapa? Koyone. Ini nggak boleh. Harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Ulama yang membolehkan untuk qadha. Yaitu adalah Nabi SAW pernah suatu ketika jemaah beliau selesai sholat asar. Kemudian beliau masuk ke salah satu kamar istrinya, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Padahal selesai sholat asar itu dilarang sholat. Kita membaca. Waktu dilarang sholat, selesai sholat asar sampai tenggelam matahari. Ini tidak boleh untuk sholat. Tapi Nabi pernah sholat 2 rakaat. Nah, ketika Nabi SAW selesai sholat 2 rakaat setelah asar tadi, istrinya kaget. Istri Nabi kaget, kok Nabi sholat 2 rakaat? Kalau nggak salah istrinya yang bernama Maimunah, kalau nggak salah. Maimunah waktu itu. Maimunah bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau sholat 2 rakaat setelah asar? Padahal ini termasuk yang dilarang. Jadi istri Nabi pun tahu ini dilarang, tapi Nabi kenapa malah tugas? Nah, kemudian Nabi menjawab, Nabi menjawab, tadi sebelum asar aku tersibukkan ngurus kaumku. Maka aku tinggalan untuk sholat gitu. Maka aku qadha. Rasulullah ganti. Itu boleh. Kalau kita sudah terbiasa sholat gitu, terbiasa sholat qobliyah kok ketinggalan, maka kita ganti. Itu tidak mengapa, ada dalilnya dari Nabi SAW. Saya ketiban Ibu? Ya, mungkin yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijelaskan masalah gerakan-gerakan sholat. Iya, gerakan. Tapi yang saya amal itu kalau takbir itu kok macam-macam. Ada yang bisa, ada yang gini. Terus setelah itu gini, ada yang gini itu, yang betul itu yang gimana? Contoh kasih. Masya Allah. Pertanyaannya tentang takbir, gerakan sholat khususnya tentang takbir. Takbir itu kok ada yang macam-macam prakteknya. Ini kok yang benar bagaimana dari Nabi SAW? Ada yang takbirnya segini atau segini, mungkin ada yang ribut gitu. Sedekapnya juga bagaimana? Ini ada contohnya dari Nabi SAW. Para ulama menjelaskan Nabi itu ketika takbir posisi tangan itu dua saja. Yaitu yang pertama hadwa udunayhi, setara dengan telinganya. Nah, takbir setara, nempel boleh atau enggak nempel gitu apa-apa. Ini sejajar. Allah bahas ini. Atau yang kedua hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Allah bahas ini. Boleh dua antara ini dan ini. Artinya kalau takbirnya sejajar dengan perut, boleh enggak boleh? Tidak boleh. Tidak sesuai sunnah. Kan kadang-kadang ya, mungkin karena malas atau takbir kok gitu. Bikin apa nih?
telapak tangan diarahkan ke kiblat, jangan ini betul ada sunnahnya Pak, gitu. Betul jelas kan? Jelas. Terus gitu. Nah, pas sedekah bagaimana? Ada yang miring kanan, miring kiri, katanya dipaskan di hati gitu ya, atau dipaskan di mana? Nah, Nabi telah mencontohkan posisi tangan di tengah. Cuman ada beberapa posisi ini ya, apa namanya, telapak tangannya. Nabi telah memperhatikan telapak tangan boleh sejajar dengan telapak tangan juga, telapak tangan ketemu telapak tangan, atau pergelangan tangan ketemu pergelangan tangan. Ini boleh. Atau maksimal adalah ujung telapak tangan, ujung jari di siku kita, maksimal segini. Tidak boleh lebih. Nah, yang seperti ini bukan sedekah Pak, tapi ini kandungan. Ini kedinginan, sedekah. Jadi tidak ada sunnahnya. Maksimal segini, maksimal segini. Gitu. Kemudian juga posisi di badan kita itu ada 3. Yang pertama boleh sejajar dengan dada kita. Jadi sodir segini, boleh gini, atau boleh di tengah-tengah antara pusar dan dada, antara pusar dan dada. Berarti yang biasa kita lakukan gini, pusar dan dada. Atau yang ketiga, ini mungkin yang jarang diperhatikan, yaitu apa? Di bawah pusar. Itu boleh, Allah, di bawah pusar. Itu betul apa? Mungkin betul orang gitu ya. Itu betul apa? Di bawah pusar. Jadi kita ada beberapa gerakan seperti itu. Agak jelas ya. Atau bahkan kalau dalam mazhab Malikiyah kalau nggak salah itu takbir tidak sedekah Allah, langsung lurus gitu. Tidak sedekah. Itu mazhab Malikiyah. Atau ini yang dipraktekkan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah sholatnya tidak sedekah. Maka kalau kita lihat ada orang sholatnya sedekah, boleh berarti tidak Syiah, aman sholat dari kita. Jadi kalau sholatnya di luar ini jangan Syiah. Gitu. Tapi bisa jadi itu mazhab Malikiyah. Allah Taala. Kayak mungkin yang terakhir itu, karena ini jajannya sudah datang gitu. Masih jadi sudah pas. Oh, gitu. Kita ada di oh, satu sama dua. Sholat dulu, kemudiannya kan 4. Pulang dulu 2. Kalau dilakukan 2 rakaat, tapi niatnya 2 Oke. Pertanyaan yang pertama tentang sujud apa namanya? Jadi misalnya kita harus letakkan sujud itu dengan 7 anggota tubuh. Meletakkan 7 anggota tubuh. 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari. Kemudian ditambah ini batuk dari kita. Jadi hidung nggak harus, hidung tidak termasuk yang diwajibkan untuk nempel. Karena kalau hidung diwajibkan nempel, bagi orang yang pesek kasihan Pak. Kita baru. Karena kan bisa. Maka Nabi dalam mencatatkannya 7 saja. 2, kemudian 2 lutut, 2 telapak kaki, itu sudah 6 ya, tambah ini. Hanya hidung boleh nempel, boleh tidak. Nempel boleh, supaya lebih rendah gitu. Nah terus kalau apa posisi ini dari kita, gitu, atau batuk kita ketutupan mukena bagaimana? Dan di sini ada perbedaan di kalangan ulama juga Pak, termasuk bapak-bapak gitu. Pas sujud, apa darinya ketutupan kaici. Gitu. Nah ini ada ulama diantaranya adalah dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tidak sah kenapa? Karena batuk ini itu harus nempel ke lantai, harus nempel ke tempat sujud. Maka kalau sholat harus diangkat. Nah, atau bahkan ada yang lebih ketat lagi, yaitu apa? Ada rambut nempel di sini pun menghalangi kita dari tempat sujud, itu tidak sah. Gitu. Tapi jemaah kita ada pendapat ulama yang lain yang lebih ringan. Ada dasarnya juga, yaitu apa? Tidak mengapa kita sujud, posisi batuk kita tidak langsung nempel lantai. Ada penghalang yang tidak mengapa. Yang penting itu penghalang apa namanya? Benar-benar kita nempel ke lantainya. Contoh sujud dengan apa? Ada mukena, atau sujud ada ketutupan keci.
landasan pas sujud itu tidak mengapa. Ini ada yang membolehkan, tidak mengapa. Yang penting posisi sujud kita nempel ke lantainya, kita tidak bisa. Cukup ya? Mungkin itu mungkin pertanyaan yang belum terjawab bisa kita bahas di pertemuan depan, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan lebihnya itu dari Allah Taala. Saya tutup, mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.